Guys, halo kawan semuanya. Jadi kali ini kita akan ngebahas 5 koin requestan anak-anak grup Telegram gitu. Yang paling banyak di request guys ya, dan salah satunya ini ada koin scam. Waduh. Ya jadi ini adalah VDX guys ya. Jadi buat kalian nih nggak usah tersinggung gitu ya, nggak usah gimana-gimana gitu. Karena ini cuman jokes anak-anak doang gitu ya, nggak usah ditanggapin serius ya. Bahkan BTC juga katanya scam itu gue denger-denger gitu ya. Ya, jadi back to the topic. Jadi di sini kita akan bahas secara teknikal guys ya, yaitu ada koin ALT, koin ALT, koin KAI, Solve, VD dan VDX ya. Kalau KAI ini koin requestnya Bang ODGJ ya. Ya teman anak-anak grup tahu lah ya. Nah, jadi di sini kita juga akan bahas mengenai fundanya dari VDX, why gitu, why VDX bisa kebanting sampai seperti ini. Tentunya kita juga akan ngeliat komposisi holdersnya, ya, seberapa gemuk itu wallet yang dimiliki oleh developer ya gitu guys ya. Jadi di sini kita lihat bahwa kepemilikan koin itu lebih baik dikuasai oleh para minoritas wealth gitu ya, para kapitalis dari VDX gitu guys ya. Nah, jadi ini akan kita bahas nanti ya. Jadi kita akan bahas VDX dulu yang pertama dari segi teknikalnya gitu ya. Nah, di sini guys, untuk dari segi teknikalnya sih ya emang gimana ya gue bilang ya, kagak ada yang bisa digambar lagi gitu ya. Kagak ada yang bisa digambar lagi gitu selain titik resisten gitu ya. Nah, ini kalau kita spot di mana gitu titik resistennya, yaitu ada di 2100 ya, ini yang paling kuat. Kemudian untuk minor resisten ya, atau resisten kecilnya, ini kita lihat ada di 1200 ini guys ya. Nah, jadi dua level ini mesti di break lah ya, mesti ditembus gitu buat VDX agar bisa naik lagi gitu guys. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu, kalau bentukan chart dari VDX ini mirip-mirip 11 12 sama chartnya SLP guys ya. Ini SLP adalah coin reward dari platform aksi Infinity AXS guys. Ya ini bentukannya sama gitu kan, naik kemudian turun, ngendep di bottom, ngendep di dasar kerak bumi gitu guys. Jokes doang nih ya, jangan tersinggung gitu. Jadi gue mohon maaf aja nih kalau misalkan ada yang sakit hati gitu ya. Karena di sini gue juga sering bawa-bawa jokes gitu ya dalam penyampaiannya. Ya guys ya, jadi di sini emang dari SLP dan VDX emang lagi di bottom dasar banget, diskon gila-gilaan guys ya. Nah, jadi kenapa harganya bisa jadi seperti ini? Karena VDX ini adalah koin reward atau koin hadiah yang diberikan oleh developer kepada user atau kepada pengguna yang mana sudah menonton iklan yang diterbitkan oleh advertiser atau pengiklan guys. Ya, jadi untuk VD ini sebenarnya adalah platform periklanan dalam bentuk browser guys ya. Jadi mungkin di sini kalau ada user VD, browser VD ya, kalian harusnya kalau nonton iklan itu dapat reward VDX dan kemudian dijual dalam bentuk entah itu USDT, fiat ya, dalam bentuk apa ya namanya, mata uang gitu ya. Nah, jadi ya dari segi demand Bon ya, orang-orang kalau dapat hadiah ya pasti dijual gitu ya, kalau di hold, karena nggak ada utility lain, nggak ada kegunaan fungsi lainnya gitu. Beda hal gitu ya kalau misalkan bisa di staking. Maksudnya kalau kita nge-hold, jumlah koin yang kita miliki bisa meningkat. Nah, mungkin itu bisa ningkatin demand atau permintaan pada koin tersebut ya. Sama halnya juga pada SLP ini guys. SLP ini kalau kalian main aksi, main AXS ya dapat rewardnya koin SLP gitu ya. Udah pada tahu loh ya. Nah, jadi VDX 11 12 gitu, makanya harganya kurang lebih sama kayak SLP ini guys. Nah, terus dari segi itu dari sisi teknikalnya ya. Terus ini dari sisi komposisi wealth. Jadi kita lihat guys dari holders ya. Ini kalian bukanya di tronscan.org ya. Ini kan addressnya gua salin ya, yang ada di CoinMarketCap ya. Kalian salin, kalian tempel, maka di sini akan ada detail mengenai VDX karena dia berjalan di jaringan Tron atau TRX ya. Nah, di sini kalian buka yang bagian holders guys. Top 1 sampai 10 holders itu menguasai 99,5% aset VDX. Ya. Ini kalian bayangin aja guys ya. Nah, ini kan holdersnya ada 3.400 ya. Ini maksudnya yang gemuk-gemuk addressnya. Kalau yang address di exchange tentu itu lebih banyak lagi. Contohnya di Indodax gitu ya. Berapa sih orang yang beli VDX setiap harinya di Indodax ya? Pasti banyak, bahkan melebihi ini ya. Nah,
Jadi kalian bayangin aja, maksudnya jumlah supply VDX itu dimiliki oleh 99% ya dimiliki orang peringkat 1 sampai 10 ini ya. Nah, ini kalau kita lihat di peringkat 1, ini dia punya 30% supply atau 300 juta VDX. Kemudian 2, 3, 4 nih 17, 14, 14, 10 yang sampai di sini di peringkat 8, 1%. Selebihnya di peringkat 10 sampai lebih itu 0,0, sangat kecil ya. Nah, jadi ini menurut asumsi gua, menurut kesotoyan gua ya. Ini yang ngebanting harga, kenapa bisa sampai harga sekarang ya developernya sendiri ya. Developer ya, dia mau dapat di harga berapapun, kalau dia ngejual ya pasti untung karena dia dapatnya di harga 0. Karena dia yang bikin koin, dia yang ngeproduksi koin tersebut, otomatis tanpa biaya, maksudnya ya mereka nggak dapat harga mahal gitu guys ya, otomatis ya pasti cuan gitu mau jual di harga berapapun karena modalnya sendiri BEP-nya itu adalah 0, break even point-nya 0. Ya kalian bayangin aja gitu ya. Bahkan kalau developer ngejual di harga 600 sekarang pun ya harusnya masih cuan gitu guys ya. Mau ngejual di harga 10 rupiah pun masih cuan developernya. Ya, jadi itu yang mesti teman-teman pahami gitu ya mengenai komposisi holders ya. Jadi bisa teman-teman cek aja kalau misalkan tokennya BSC, buka BSC scan, copy addressnya, nah komposisinya bisa dilihat di situ. Apakah developer menguasai banyak sekali supply, apakah enggak gitu. Nah guys ya, itu untuk VDX, semoga tercerahkan buat teman-teman holders ya. Tetap semangat, moga aja developer dari VDX mau berbaik hati gitu untuk mau nge-buyback ya, mau nge-buyback dari VDX ini, maksudnya ngebeli lagi buat naikin harganya gitu guys ya. Amin gitu ya. Ya, terus di sini akan kita bahas lagi mengenai saudaranya yaitu VD guys ya. Nah, kalau VD ini dia 11-12 sama VDX guys. Ya, terbukti dari harganya emang ya udah breakdown sih, ini kan support kuat ya dia untuk descending triangle, kemudian udah ke breakdown. Maka di sini support yang menunggu ada di berapa nih guys? 12 ya. Semoga aja nggak nyampe gitu ya 12. Ya maksudnya ini bisa balik lagi ya. Ya kita cuman bisa hopium ya, berharap yang tak pasti gitu guys ya untuk koin-koin seperti ini gitu. Nah, untuk VD sendiri adalah koin platform, dia bukan reward, tapi koin yang menjalankan sistem tersebut ya. Nah, jadi ya harganya juga kena efek lah. Ini kenapa gitu harganya bisa turun gini bang? Yang menurut gue ini karena platformnya kurang terkenal. Selain itu usernya kurang ya. Usernya kurang, daily activity-nya kurang gitu, otomatis nggak kepake. Maksudnya advertiser yang pengiklannya kurang. Karena nyawa-nyawa atau hal yang membuat koin-koin kayak gini tuh bisa berkembang, bisa bergerak, bisa aktif itu adalah dari pemasukannya yang berasal dari pengiklan. Nah, dari sini gue ngeliat mungkin ya ini pengiklannya sepi karena diakibatkan usernya kurang ya. Ini banyak sekali PR yang harus dibenahi oleh VDX ini guys ya. Walaupun kalau kita lihat di websitenya emang ya mereka jualan ide yang emang mantep banget gitu ya. Jualan ide emang mantep banget gitu ya. Tapi ya ternyata emang gak sesuai dengan ekspektasi gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman yang kebiasaan all in, yang kebiasaan main slot, yang kebiasaan naruh duit semuanya, ya mulai tinggalkan lah ya. Mulai tinggalkan kebiasaan tersebut karena berbahaya. Bayangin aja kalau kalian all in VDX ya udah sih kelar sih guys. Ya jadi ini bisa jadi pelajaran berharga gitu ya untuk selalu ngeriset dan menerapkan money management kalian ya agar lebih efektif lagi agar nggak kejadian seperti ini terulang lagi. Jadiin pelajaran gitu ya, karena sekarang untuk hidden gems atau treasury gems, koin yang berpotensi itu masih cukup banyak ya. Kalau kalian ngecek itu tiap hari ada aja yang ngepump gitu ya. Oke guys, nah itu untuk VDX dan VD guys ya. Selanjutnya di sini kita akan bahas koin ALT aja kali ya. Karena ALT ini jujur cukup fenomenal kemarin, yaitu dari tanggal 6 November sampai 16 November. Kurang lebih pump yang berlangsung selama 10 hari ini terjadi bener-bener sangat konsisten grafiknya guys. Ini kalian lihat aja, ini gue gambarin lagi ya biar jelas. Ini kayak bentuk tangga gitu loh, rapi banget ya, rapi. Kayak kalian kalau masuk tak auto cuan aja gitu ya, nggak ada istilah rugi gitu guys ya. Kalau masuk koin ALT ini sampai akhirnya pada tanggal 16 November, waduh kebanting saat BTC ngedam kemarin ya dari 60.000 nggak salah ya, langsung 50.000.
Nah jadi keikut gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin ngefomoin koin-koin yang lagi kayak gini, yang nggak jelas asal usulnya dari mana gitu, sabar dan menahan nafsu agar tidak FOMO ya. Misalkan aja nih kalian ngelihatnya di harga 400.000, kemudian harganya ngepam ke 500.000, kemudian nyesel, waduh kenapa gua nggak ngebuy di harga 400.000, waduh, terus ngebuy di harga 600 nih, 579, terus langsung ngedam, waduh. Nah itu yang bahaya, maksud gua nggak usah lah ya FOMO ketinggalan koin apa itu, kalau memang nggak ada posisi entry yang bagus, kalau memang suspicious, kalau memang mencurigakan gitu. Why kalian misalkan ngefomoin koin yang kalian nggak tahu itu koin apa misalnya, kok bisa benar-benar kayak gini, kita nggak ada confluence banyak gitu ya, makanya lebih baik tinggalkan saja keraguan-raguan tersebut gitu ya. Karena memang kadang lebih baik tidak trading itu adalah pilihan terbaik gitu ya, kalau memang nggak ada setup yang bagus ya. Oke, terus kita fokus ke teknikalnya lagi di sini. Sekarang lagi ada di dasar nih guys, di support di angka 188 rebuy. Ini harusnya sih harusnya kalau secara teknikal ini mantul gitu. Tapi ini bukan anjuran buy ya. Jadi Dior guys, Dior on risk. Kalau misalkan memang mau ngebuy dari ALT, karena yang udah gua share di grup Telegram itu kan ngebentuk dua gunung gitu guys. Ada materi terbitnya. Itu jokes ya, jangan anggap serius ya. Gua bukan bermaksud menyinggung atau gimana gitu. Oke, itu untuk ALT guys. Terus di sini sorry ya sebentar sebelumnya ini soalnya gue lagi hujan di sini. Kalau misalkan kalian ngedenger suara hujan ya mohon maaf aja gitu ya. Nah, terus di sini kita akan ngebahas koin Kai guys ya. Koin Kai ini cukup fenomenal juga ya, kalau kalian sempat masuk di bulan Agustus. Karena itu ada skema pump and dump yang terjadi gitu. Dia ngepump dari harga 1000 ke berapa ini guys? Tinggi banget gitu, ke 7.000 malah. Udah pernah gua review kemarin, emang banyak yang nyangkut di Kai, banyak yang entry pas bulan Agustus tersebut ya. Nah, dan semoga aja yang mungkin udah entry di harga 1000 ini tidak pasti udah kejemput lah ya. Ya tapi di sini menurut gua untuk bisa sampai ke 7.000 sulit ya, bukan nggak mungkin, tapi sulit gitu, mungkin aja gitu ya, tapi butuh waktu, takes time, need more time gitu, butuh lebih banyak resources, butuh lebih banyak sumber daya gitu agar dia bisa naik lagi guys. Oke, untuk secara teknikal sendiri kita melihat di sini dari Kai sedang trade pump guys, harganya nge-spike nih ya, dengan chart yang memang nggak terlalu suspicious gitu ya, rapi gitu pergerakannya. Maksudnya nggak kayak ALT tadi ya, kayak mencurigakan gitu, kok bisa ketahan harganya kayak gini gitu ya, nggak ada yang ngejual apa ya. Ini kan kayak ada koreksi gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat di Elliott Wave ya, impulsive Elliott Wave, ini ada wave 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi dia sekarang sedang menuju ke wave 3-nya guys. Oke Bang, terus wave 3-nya di mana nih Bang? Ya, kita mesti ngukur pakai namanya Fibonacci retracement guys ya. Karena di sini kita ngelihat nggak ada resisten yang terlalu kuat di antara level tersebut di harga sekarang ya. Nah, terus di sini target pertama yang mungkin bakal dicapai oleh Kai itu ada di Fibo 168, ada di 2200. Dan yang kedua di sini ada di 2800 di Fibo 268 ya. Ini maksudnya kalau misalkan Fibo 16 ketembus ya, dia harusnya bisa tembus lagi ke Fibonacci 268 ya. Di sini kita lihat ya, ketika dia koin-koin lain ya, contohnya ketika dia nyentuh Fibo 618 ini biasanya akan terjadi koreksi gitu. Contohnya kayak gini ya. Ini set ya. Ini kemudian bentar, ini kepencet Elliott Wave. Ya sorry, ini misalkan ya, nih dia nyentuh resisten, kemudian biasanya koreksi dulu ke 1800 nih, kemudian baru nge-spek lagi. Jadi nggak langsung naik gitu loh. Koreksi itu masih mungkin bakal terjadi ada. Ya, jadi teman-teman mesti paham akan hal tersebut ya. Untuk sekarang posisi buy belum ada karena masih belum terjadi swing. Kita harus nunggu swing kalau misalkan mau nge-buy ya. Dari kayaknya ini guys. Jadi misalkan koin yang naik ke 2200 pun teman-teman gak usah FOMO gitu. Karena tunggu aja koreksinya kapan. Nah, di situ cocok baru nge-entry lagi guys ya. Untuk Kai, tapi tetap Dior ya. Tetap do your own research and do your own risk untuk koin Kai ini guys, karena memang udah tinggi dari sekarang, karena ini adalah koin pom-pom. Jadi stay alert gitu ya. Tetap berhati-hati gitu ya. Ada koin Kai ini guys. And then for the last one is the Solvo ya. Nah, ini kita lihat di time frame, the bigger time frame, the wider time frame. Itu time frame weekly guys ya. Nah, jadi sini kalau kita lihat setelah dia emang trend bearish yang sangat kuat dari bulan Maret sampai Juni ya.
Nah, kemudian dia sideways, kemudian kemarin ngepam ya, dan membentuk tangga gitu guys. Ada 3 tangga ini, 1, 2, 3, atau ini bisa kita sebut sebagai demand zone area atau area permintaan gitu sih. Nah, jadi di sini kita lihat kan di titik sebelumnya ketika dia nyentuh demand zone yang sebelumnya dia mantul ya. Nah, jadi harapannya dari Solvo emang ketika dia nyentuh demand zone ya yang ada di sekitar 1300 sampai 1500 bisa mantul lagi gitu ya. Nah, jadi di sini untuk dari Solvo emang kebiasaannya dia mesti sideways dulu ke berkepanjangan baru dia akan ngepam lagi dengan kuat guys ya. Jadi emang mesti sabar-sabar aja. Kalau misalkan masuk koin yang kayak gini, ya mesti maksudnya koin lain pun juga mesti sabar gitu. Tapi ini lebih butuh kesabaran ekstra maksudnya ya. Nah jadi ini untuk area sideways kita samakan aja dengan area sebelumnya. Tadi ini kita ukur ya pakai time Nachi. Time Nachi abal-abal ini. Kita pakai dead range. Ini 61 hari, oke, 2 bulan. Ini 60 hari, oke. Terus ini kalau kita ukur guys dari S1S-nya, maka di sini kurang lebih dari Solvo ini bakal naik pada bulan Januari, awal Januari 2022 ya. Nah, jadi tunggu aja sampai bulan tersebut ya, kita tunggu aja kejutan apa yang akan diberikan oleh Solvo ini guys ya. Nah, jadi itu sudah kita bahas semuanya 5 koin ya. Jadi kalau kalian ada requestan lain silahkan tulis aja di kolom komentar karena bakal gua baca, bakal gua kasih love dan bakal gua tanggepin gitu guys ya. Oke. Kalau mau masuk grup Telegram silahkan masuk, itu linknya gua cantum di deskripsi guys. Oke, jadi mungkin segitu aja. See you in the next video. Bye bye.